Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rassama samsal bayani fis suduril ulama. Amma ba'du, wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya karim. Ya teman-teman, alhamdulillah kita ucapkan tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi teman-teman bersama Pokir Ngaji Channel, yang dimana pembahasan kita adalah tentang kitab Matan Al-Jurmiyah. Pembahasan kita pada saat ini sudah sampai ke babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab yang menerangkan tentang maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya, ataupun biasa kita dengar itu adalah sebagai naibul fa'il teman-teman. Langsung saja kita masuk ke teks kita. Jadi teks yang ada di dalam layar ini teman-teman kita bacakan terlebih dahulu. Wa huwal ismul marfu'u, dan dianya isim yang marfu', allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan besertanya fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, maka jika ada fi'il madi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, didomahkan pada awalnya dan dikasrahkan pada sebelum akhirnya, maksudnya itu harkat ataupun barisnya teman-teman. Didomahkan pada awalnya dan dikasrahkan sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, dan jika ada fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, didomahkan pada baris awalnya dan difatahkan pada sebelum akhirnya. Wa huwa ala qismaini, dan dianya atas dua macam. Zahirun, yang pertama adalah zahir, wa mutmarun, yang kedua adalah mutmar. Fazahiru, maka adapun naibul fa'il yang berbentuk zahir, nahwu qaulik, contohnya perkataanmu duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mutmaru, dan adapun naibul fa'il yang berbentuk mutmar, isna asyara, ada 12, nahwu qaulik, contohnya perkataanmu duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Jadi teman-teman, naibul fa'il itu adalah wa huwal ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, dan dianya adalah isim yang marfu yang tidak disebutkan besertanya fa'ilnya. Itulah yang dikatakan naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu harus isim. Yang pertama teman-teman. Yang kedua, naibul fa'il itu harus marfu. Contohnya kita buat adalah duriba zaidun. Duriba ini adalah sebagai fi'il, sedangkan zaidun ini adalah naibul fa'il teman-teman. Loh, bisa gitu. Kenapa enggak menjadi fa'il? Kan kalimat yang setelah fi'il itu adalah fa'il. Kenapa zaidun ini menjadi naibul fa'il gitu teman-teman? Karena bahwasanya zaidun ini adalah maf'ul yang menempati tempat si fa'il, maka maf'ul yang menempati tempat si fa'il ini dikenallah ia sebagai naibul fa'il. Kenapa bisa kita katakan ini maf'ul? Karena teman-teman, duriba ini adalah jika kita artikan dia itu dipukul. Duriba dipukul. Siapa yang dipukul? Si Zaid. Duriba Zaidun, dipukul si Zaid. Jadi tempat jatuhnya suatu perbuatan memukul itu kepada si Zaid. Jadi teman-teman, coba kita ingat kembali bahwasanya tempat jatuhnya suatu perbuatan itu dikatakanlah ia sebagai maf'ul. Jadi Zaidun ini adalah tempat jatuhnya suatu perbuatan memukul, dipukul, gitu teman-teman. Maka dikenallah ia sebagai maf'ul, hanya saja dia itu menempati kedudukan fa'il. Jadi dikenallah ia sebagai naibul fa'il. Gitulah kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Dan dia itu adalah isim. Zaidun ini adalah isim yang kayak gimana? Zaidun ini adalah isim yang marfu'. Apa petanda marfu'nya? Petanda marfu'nya itu adalah dengan dhammah. Jadi coba kita perhatikan baris akhirnya teman-teman, dia itu dibaca dhammah karena kedudukannya itu sebagai naibul fa'il.
Asluhu asalnya itu doroba rojulun Zaidan, telah memukul si rojul satu orang laki-laki akan si Zaid. Doroba ini adalah sebagai fi'il teman-teman. Rojul ini adalah yang melakukan suatu perbuatan memukul, maka rojul ini dikenallah ia sebagai fa'il. Coba kita ingat kembali teman-teman, bahwasanya yang melakukan suatu perbuatan itu dikenallah ia sebagai fa'il. Zaidan ini adalah tempat jatuhnya suatu perbuatan memukul, maka dikenallah ia sebagai maf'ulun bih. Jadi telah memukul si rojul satu orang laki-laki akan si Zaid. Siapa yang dipukul adalah si Zaid, maka Zaid ini dikenallah ia sebagai maf'ulun bih. Apabila maf'ulun bih ini teman-teman menduduki tempat rojul, ini maka dikenallah ia sebagai naibul fa'il. Gitulah kira-kira teman-teman. Duriba Zaidun, duriba ini adalah fi'il, Zaidun menjadi naibul fa'il. Doroba adalah fi'il, rojulun ini sebagai fa'il yang melakukan perbuatan memukul ataupun doroba. Zaidan ini adalah maf'ulun bih. Sampai di sini paham ya teman-teman? Lanjut. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka jika ada fi'il madi didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya, maka setelahnya itu dikenallah sebagai naibul fa'il. Gampangnya gini teman-teman. Doroba, coba kita perhatikan kalimat doroba. Doroba ini adalah fi'il madi. Pada baris awalnya itu difatahkan, baris yang kedua pun difatahkan juga, baris yang ketiga pun difatahkan juga teman-teman. Ini dikenallah ya sebagai fi'il madi ma'lum. Jadi apabila ada fi'il madi ma'lum, kalimat sesudahnya itu di i'rab atau di i'rab dia teman-teman, ataupun kedudukannya itu menjadi fa'il. Gitu gampangnya teman-teman. Namun apabila ada fi'il itu didomahkan pada awalnya dan dikasrahkan pada sebelum akhirnya, contohnya di sini duriba teman-teman, ini didomahkan dia dan dikasrahkan sebelum akhirnya, dikenallah ya sebagai fi'il madi majhul. Ini fi'il madi teman-teman. Dan apabila ada fi'il madi majhul itu, maka kalimat sesudahnya itu adalah menjadi naibul fa'il. Jadi gampangnya gitu teman-teman. Apabila ada fi'il yang majhul, setelahnya itu menjadi naibul fa'il. Namun apabila ada fi'il yang maklum, setelahnya itu adalah menjadi fa'il, gitu. Wa in kana mudhari'an dumma awalu wa futiha ma qabla akhirih. Dan jika ada fi'il mudhari'nya itu didomahkan pada awalnya dan difatahkan pada sebelum akhirnya itu teman-teman, dikenallah ya fi'il mudhari' majhul. Contohnya yadribu ini adalah fi'il apa teman-teman? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang gimana? Yadribu ini adalah fi'il mudhari' yang maklum. Kenapa? Karena itu ini, coba kita perhatikan barisnya teman-teman. Baris awalnya itu difatahkan dan baris akhirnya sebelum akhirnya itu dikasrohkan ataupun dibaris bawahkan. Maka ini dikenal sebagai maklum. Apabila ada fi'il yang maklum, maka kalimat sesudahnya itu di i'rab ataupun kedudukannya itu menjadi fa'il. Maka Zaidun ini teman-teman kedudukan sebagai fa'il. Namun jika ada fi'il mudhari'nya itu didomahkan awalnya, contohnya you, ini didomahkan teman-teman, dan difatahkan sebelum akhirnya, yudrabu, maka ini dikenal sebagai fi'il mudhari' yang majhul. Jadi apabila ada fi'il mudhari' yang majhul, di kalimat yang terletak setelah fi'il mudhari' itu yang majhul itu adalah sebagai naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu gampangnya kayak gitu teman-teman. Naibul fa'il itu juga terbahagi dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang pertama adalah naibul fa'il yang berbentuk zahir itu, contohnya kita buat duriba Zaidun. Kenapa Zaidun ini menjadi naibul fa'il teman-teman? Karena kalimat sebelumnya itu adalah fi'il madi yang majhul, duriba ini. Ini didomahkan teman-teman dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Ini dikenallah ya sebagai fi'il madi majhul. Apabila ada fi'il madi majhul, setelahnya itu adalah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu tadi harus isim. Jadi Zaidun ini isim teman-teman. Yang kedua, dia itu harus marfu. Ini
Zaidun ini teman-teman marfu dengan apa? Dengan dhammah. Yudrabu ini adalah fi'il mudhari yang majhul, maka Zaidun ini adalah sebagai naibul fa'il. Ukhrima begitu juga dengan ukhrima. Amrun ini adalah sebagai naibul fa'il. Ukhrima ini teman-teman adalah fi'il madi yang majhul. Yukramu ini adalah fi'il mudhari yang majhul. Amrun ini sebagai naibul fa'il. Ini adalah contoh naibul fa'il yang zahir, yang jelas teman-teman. Dan adapun yang berbentuk mudmar ataupun domir, duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Ini teman-teman adalah contoh naibul fa'il ketika mudmar yang berbentuk dhamir teman-teman. Duribtu ini adalah fi'il madi majhul yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik gitu lah teman-teman. Durib ini baris yang akhirnya itu disukunkan karena bersambung dengan ta, yang dimana ta ini adalah dhamir rafa' mutaharrik teman-teman, yang kedudukannya itu sebagai naibul fa'il. Sedangkan baris awalnya itu didommahkan dan baris sebelum akhirnya itu dikasrohkan, bahwasanya dia itu adalah fi'il madi yang majhul. Jadi apabila ada fi'il madi yang majhul berjumpa dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dhamir rafa' mutaharriknya itu kedudukannya menjadi naibul fa'il teman-teman. Duribtu, aku dipukul. Siapa yang dipukul? Aku gitu, ataupun saya. Jadi kalimat aku ataupun saya itu di sini ada domir. Domir apa yang tersembunyi? Domir ana gitu teman-teman. Jadi inilah contoh naibul fa'il yang berbentuk mudmar. Jadi naibul fa'il itu ada yang zahir, ada yang mudmar teman-teman. Begitu juga dengan duribna, duribta, duribti dan seterusnya teman-teman. Ya, alhamdulillah cukup sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan teman-teman mohon dibenarkan. Jika ada teman-teman yang belum paham tentang pembahasan kita pada kali ini, silahkan bertanya pada kolom komentar. Di situ akan kita bahas ataupun akan kita jawab teman-teman. Kita tutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.